bagian mana yang paling kalian suka waktu aku kena prank sama Gus Aldi? Coba kalian share di kolom komentar, atau di Instagram boleh di tag aku bagian mana yang kalian suka waktu aku kena prank Gus Aldi, dan kasih tahu alasannya kenapa. Hai, assalamualaikum, kembali lagi ke YouTube Windy Junita. Pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan segala kenangan indah. Hadza Rasulullah, hadzal Mustafa, hadza li Rabbil alamin Rasulullah. Aku udah suka sama cewek lain. Iya, usianya 70 tahun. Tapi dia gemesin banget lah. Asli gemesin banget. Wanita ubanan itu seksi. Apalagi kalau dia udah keriput, itu bikin baper banget tuh, hati aku suka. Kamu. Sekarang aku nggak membuat konten make up atau cerita tentang anakku yang alergi atau tentang handphone, tapi sekarang aku mau menjawab pertanyaan teman-teman di Instagram. Waktu itu aku pernah membuat story untuk bertanya atau Q&A. Jadi aku pernah membuat story di Instagram ini. Jadi teman-teman, sekarang aku jawab di YouTube channel. Gimana sih rasanya kena prank Gus Aldi? Bodor banget, kocak sumpah. Kita langsung aja bacain satu-satu. Dari Ardimbo, waktu kena prank baper nggak? Kalau dibilang baper sih enggak, cuman aneh gitu ya. Baru naik Grab, maksudnya baru naik taksi online, terus tiba-tiba digombalin kayak gitu, nggak jelas banget tapi lucu. Kayak gimana sih gitu lah rasanya, pengen ngakak tapi nggak enak gitu, jadi nahan ketawa aja. Terus dari F_Silayan, udah lihat di YouTube mbaknya malu-malu. Ya jelas lah malu, gila, nggak kenal juga, terus tiba-tiba diputusin, maksudnya dia lebih milih nenek-nenek yang umurnya 70 tahunan kan. Aduh, itu udah sakit jiwa banget. Bukan malu-malu sih, jadi kayak menghargai aja gitu ya, menghargai si supir taksi online itu, Gus Aldi. Jadi aku nahan ketawa aja gitu, nggak berkomentar apa-apa, jadi diem aja, ketawa-tawa aja gitu. Takutnya tersinggung juga, takutnya tersinggung juga kalau misalnya aku jawab terus aku sinisin. Belum tahu aja kan kalau aku jutek banget. Terus dari Ismail SA7A, awalnya kesel pengen tabok nggak tuh driver taksi online? Ya nggak juga sih, ya kesel sih ada, aneh sih, lebih ke aneh. Kalau sampai nabok sih enggak sih, cuman ini apa sih gitu. Terus dari Rashid_real18, perasaannya gimana kak? Apa pengen nabok apa gimana? Perasaannya lucu, aneh, terus pengen ketawa ngakak tapi ditahan. Gimana sih rasanya pengen ketawa ngakak tapi ditahan? Saya coba. Lucu aja beneran, sumpah. Kalau inget kena prank Gus Aldi, bener-bener tuh orang. Nah, ini ada dua pertanyaan yang sama dari, enggak pertanyaan sih, pertanyaan dan pernyataan. Pertanyaan semua. Riko Ayatda 1023 dan Jeva Yisnadi 77. Kak, buah apa yang bikin baper? Apa ya?
Ada yang tahu nggak? Terus kakak baper nggak waktu kena prank? Nggak baper, nggak baper sama sekali, cuma lucu aja. Terus lucu aja, bodor. Terus lanjut dari Linggarila. Kenapa pas kena prank ketawanya puas banget? Ya iyalah, gila, beneran sumpah. Kalian aja yang nonton, yang gak langsung kena pranknya ketawa kan. Bener-bener sakit perut banget waktu itu. Ya pasti puas ya, orang lucu banget. Itu tuh nggak ada di pikiran aku, beneran. Dulu tuh aku nggak pernah yang namanya nggak pernah nonton YouTube sih sebenarnya, nggak pernah tahu prank-prank kayak gitu. Terus pas tahu ini kena prank sama Gus Aldi juga, aduh parah. Nah, terus ada pertanyaan lagi dari Pekanbaru Riau 2002. Gimana perasaan kakak waktu kena prank sama Gus Aldi? Perasaannya, kalau untuk sekarang alhamdulillah senang, jadi banyak dikenal orang, terus jadi banyak saudara, gak cuman di Karawang aja. Terus yang kedua, followersku nambah banyak banget. Yang tadinya 17.000 sekarang sampai 34 atau 35 gitu dalam waktu cuma 2 bulan gitu. Cepet banget. Makasih banget Gus Aldi udah kena prank. Aku udah kena prank, makasih banget. Followersku nambah. Itu susah banget buat nambahin followers, tau nggak? Semoga rezekinya Gus Aldi juga bertambah, karena Gus Aldi juga ngasih kesempatan buat teman-teman buat mendapatkan rezeki dari beliau membuat konten itu. Nah, ini penting banget nih buat dijawab. Pertanyaan dari Raffi Ahmad _25. Raffi Ahmad, bener Raffi Ahmad ya? Tapi bukan sih kayaknya. Raffi Ahmad _25. Suaranya Gus Aldi gimana Kak Windy? Suaranya bagus banget, beneran bagus banget. Kayaknya banyak banget yang bilang kalau misalnya Gus Aldi tuh mirip sama punten ya, almarhum Ustadz Jeffrey. Iya gak sih? Bener kan? Mirip kan? Suaranya bagus banget, makanya pas beliau sholawat itu adem banget, nanti adem banget ke hati. Terus yang tadinya udah di kerjain abis-abisan kan, dibanding-bandingin sama si nenek-nenek 70 tahun. Ya ampun. Terus Gus Aldinya sholawat jadi adem aja, sejuk, jadi pengen bobo. Terus ini ada pertanyaan juga, ini harus dijawab ya. Ada ketertarikan dari J_Jainuddin. Ada ketertarikan nggak sama Gus Aldi saat digombalin? Enggak dong, aku kan udah punya suami, udah punya anak. Terus ini ada pertanyaan lagi, Gus Aldi mirip vokalis Wali ya teh? Kalau vokalis Wali kayaknya kurang sih. Beliau lebih mirip dengan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Benar, serius deh, mirip banget. Apalagi kalau udah pakai peci, udah pakai baju fatwa, mirip banget sama almarhum Ustadz Jeffrey. Nah, ada yang nanya lagi, waktu itu tahu nggak kalau masih di prank? Waktu itu tahu nggak kalau masih di prank? Kalau waktu itu ya nggak tahu sih. Kalau misalnya beliau nggak bilang aku kena prank, ya nggak tahu. Dan banyak banget pertanyaan ini, sampai waktu di kantor pun ditanya sama teman-teman, Windy itu settingan bukan sih? Windy sebelumnya udah kenal belum sih sama Gus Aldi? Windy gitu lah, banyak tuh ya yang nanya. Ini juga ada nih yang nanya, itu settingan bukan teh, itu settingan ya katanya gitu. Sebetulnya itu bukan settingan, jadi waktu itu nggak bisa berangkat sendiri, jadi kena deh pranknya dia. Jadi kena deh pranknya Gus Aldi. Jadi nggak settingan. Kalau misalnya settingan kan sudah direncanakan sebelumnya. Kalau ini nggak, memang betul-betul pure waktu itu ketemu dan beliau ngeprank aku. Setelahnya baru dikasih tahu. Gitu.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah follow Instagram aku semenjak aku kena pranknya Gus Aldi. Followersku naik drastis banget. Terima kasih sudah mau memfollow aku. Dan mohon maaf sekali kalau misalnya waktu kalian DM itu nggak aku balas, karena memang aku bekerja juga. Keterbatasan aku untuk memegang handphone seharian atau menjawab pertanyaan teman-teman atau komentar teman-teman itu benar-benar sangat terbatas karena aku kerja, pulang kerja, ngurus anak. Kadang karena kecapean juga aku sampai ketiduran kayak gitu. Jadi mohon maaf banget, mohon pengertiannya buat teman-teman ya. Oke, gitu aja pertanyaannya. Ada beberapa yang gak aku jawab, tapi mudah-mudahan ini mewakili pertanyaan teman-teman selama ini. Kita saling dukung Gus Aldi untuk terus berkarya, membuat konten sholawat, dan dukung aku juga untuk membuat konten yang semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Kemudian diklik tombol lonceng. Kalau misalnya aku upload, kalian langsung nonton. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.